Halo Aries, welcome back to my channel. Bersama aku Mela, kita reading kembali. Tema kita kali ini adalah tentang pesan semesta untukmu. Ya, semoga aja kamu bisa merasakan pesan ini ya. Dan ingat, ini adalah bacaan energi yang sifatnya prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi buat Aries, semoga bisa bijak dalam menyikapi readingan ini dan bisa menemukan pesan-pesan positif nantinya. Aku berharap buat Aries semuanya, dimanapun kamu berada, semoga selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya. Amin. Oke, kita akan cek di sini untuk pesan semesta buat kamu. Dan ini energi banyak orang, bisa resonate, bisa tidak untuk kamu semuanya, atau hanya ada beberapa aja yang resonate. Buat kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan. Artinya, kartu ini belum membaca energi kamu. Oke. Kita lihat di sini, ada the situation will improve. Ya, ada keadaan yang mungkin akan mulai membaik di sini. Ada keadaan yang benar-benar membutuhkan sebuah masukan-masukan ya, begitu. Dan situasi ini juga akan meningkat nantinya. Ya, situasi ini akan benar-benar mengalami perubahan. Situasi kehidupan kamu kah itu? Ya, tentang percintaannya kamu kah itu? Atau tentang finansialnya kamu kah itu? Ya, jadi ada pesan dari semesta di sini. Bersabarlah kamu, maka semua akan baik-baik saja ya. Tapi mungkin tidak hanya cukup dengan bersabar. Ada lagi beberapa hal yang mungkin perlu kamu ketahui supaya situasi ini meningkat. Mungkinkah derajat hidup kamu akan meningkat? Atau bisa dikatakan intinya ada perubahan lah ya dalam kehidupan kamu ke depannya. Mungkin saja mulai saat ini ya, itu akan ada perbaikan, ada perubahan. Oke, let's go. Nah, salah satunya adalah pesan semesta buat kamu adalah, yuk mari kita bangkit. Let's go. Jangan kita hanya diam saja. Jangan kita hanya merenung saja. Jangan kita hanya memikirkan saja, tapi kita harus take action, harus let's go gitu ya. Kalau kita udah let's go, udah lupakanlah. Kalau misalnya kayak saat ini gitu ya, ada beberapa dari kamu yang jatuh cinta, tapi akhirnya terpisah. Terus sakit hati dong, pasti ya. Nah sekarang lupakan. Jangan kamu fokus kepada rasa itu gitu loh. Karena rasa itu kalau kamu fokuskan ke rasa itu, maka jiwa kami itu akan dipengaruhi oleh energi negatif. Oke? Dan hidup kamu tidak akan bisa berkembang, kamu tidak akan bisa membuka hati. Tapi yuk kita move on, ayo kita bangkit gitu ya. Let's go, kita pergi dari hubungan ini. Kita pergi dari hubungan yang toksik ini gitu. Kita lupakan dia. Bukalah hati kamu ya, maka di sini kamu akan menemukan kebahagiaan. Situasinya akan meningkat saat kamu benar-benar let's go. Oke? Nah, ini yang aku rasakan. Pesan semesta buat kamu. Semoga aja kamu akan merasa kayak ya bisa merinding ya. Merinding banget jadinya ya. Melihat pesan semesta ini, oh ternyata benar ya, kita harus bangkit. Kita itu harus melakukan ini, melakukan itu. Tidak bisa hanya diam saja ya. Emang kita siapa gitu loh. Apa yang kita butuhkan datang seketika kayak Doraemon? Enggak. Jadi kalau kita pengen situasi kita itu meningkat, keadaan kita itu berubah jauh lebih baik, ya kita harus berusaha. Kita harus let's go. Jangan hanya diam, begitu ya. Oke? Okay? Kita akan coba lihat lagi. Ada look for a sign. Kamu akan melihat sebuah tanda-tanda nantinya. Semesta akan memberikan tanda-tanda kepada kamu. Contoh misalnya, tanda-tanda seseorang nih, seseorang yang akan datang kepada kamu ya. Ini mungkin adalah orang yang tepat, tetapi sebelum kamu ketemu dengan orang yang ini, tanda-tandanya itu mungkin menyakitkan bagi kamu. Apa? Kamu ditemukan dulu dengan orang yang salah, ya. Yang pada awalnya kamu ngerasa, oh aku yakin dia akan jadi jodoh aku. Karena dia ganteng, dia cantik, dia kaya. Ini loh yang aku inginkan. Nah ternyata tidak semua yang kita inginkan itu baik untuk kita. Kita butuhkan enggak gitu loh. Ternyata makin hari berganti hari, makin kesini, terlihatlah ya terbongkar kebenaran tentang seseorang yang mungkin kamu cintai ini. Kamu sudah cukup banyak berkorban, tapi dia enggak sama sekali. Justru dia ya sering on off, dia mungkin sering kayak menunjukkan rasa apa ya, cuek tidak pedulinya ke kamu ya. Mungkin itu juga sebuah tanda-tanda bahwasanya dia bukanlah yang terbaik. Nah, kenapa kamu temukan dengan orang yang salah dulu agar kamu belajar. Tidak semua orang itu sama gitu loh. Nanti kamu ketemu lagi dengan orang yang A, B, C gitu ya. Sama juga. Kok aku ngerasakan ini juga ya gitu. Kok aku disakiti lagi ya? Ya, terkadang
saat kamu benar-benar menjadi orang yang, paham gitu ya, bicara dengan logika ya, kamu akan bisa menilai, mana nih yang tepat buat kamu, mana nih orang yang aku butuhkan, begitu, oke? Jadi kamu akan melihat tanda-tanda. Mungkin saja dengan kamu aja ketemu dengan orang salah, terus kamu bisa melepaskan, terus kamu bisa mengikhlaskan, dan pada akhirnya kamu juga bisa membuka hati, disitulah kamu nanti akan ketemu ya, dengan orang yang benar-benar menjadi soulmate bagi kamu. Kamu akan melihat tanda-tanda itu, ya. Nah, terkadang tanda-tandanya ada nih seseorang mulai stalking kamu, atau seseorang mulai cari-cari tahu tentang kamu ya. Atau kalau tanda-tanda dia seorang jodoh kita terkadang kalau kita berteman dengan dia ya, atau mungkin banyak pilihan nih buat kamu. Hati kamu condong memilih dia. Hati kamu benar-benar kayak kuat untuk memilih dia gitu loh. Padahal mungkin kamu sudah berusaha nih untuk menepiskan rasa itu, tapi tetap aja pilihan itu ada pada dia. Nah, kalau kita condong pilihan kita kepada dia, mungkin saja dia akan menjadi jodoh kita, ya. Nah, satu lagi misalnya kamu sering mimpiin dia, kamu sering mikirin dia gitu ya. Nah, kamu juga bingung terkadang kamu, apalagi kalau dalam mau tidur itu kamu kan langsung tidur aja tuh, tapi kamu bisa mimpiin dia. Terkadang mungkin juga ada energi positif yang ketarik di sini. Ya, itu tuh sebuah sebuah tanda-tanda ya, ya mungkin dia juga mencintai kamu, bahkan kamu akan ketemu dengan dia, oke? Akan ya jalannya itu akan dimudahkan oleh semesta untuk kamu nantinya. Kamu akan melihat tanda-tanda itu. Jadi hidup kita ini sebenarnya penuh dengan tanda-tanda ya. Kalau contohnya saja ya, kalau kita mau makan, pasti lapar dulu ya, itu tanda-tanda kalau kita ingin makan, oke? Nah, kalau kita ngantuk, itu pasti kayak menguap, wah gitu ya. Nah itu kan tanda-tanda ngantuk ya. Jadi Tuhan itu sudah menyiapkan semuanya. Tanda-tanda itu sudah diperlihatkan kepada kita. Tinggal bagaimana kita menyikapi atau melihat tanda-tanda apa ini gitu. Ya, itulah pesan dari semesta. Sebenarnya kita bergerak aja itu pesan dari semesta buat kita. Oke? Nah, di sini aku melihat there is something better. Ya, semua itu segala sesuatu itu mungkin akan jauh lebih baik ya. Intinya ada keadaan yang akan lebih baik nantinya ke depannya ya. Eh aku merasakan ya di sini sebagai contoh, yang aku katakan tadi ya, kenapa kamu ditemukan dengan orang yang salah? Kenapa kamu mungkin akhirnya bisa melepaskan? Karena di sini ada something better, ada yang lebih baik lagi. Ya, ternyata Tuhan berikan yang lebih baik lagi buat aku. Makanya Tuhan memperlihatkan nih siapa si A ini, siapa si B ini gitu ya. Jangan sampai aku itu tertipu oleh kebaikannya, oleh tutur katanya yang manis, yang lembut gitu ya. Ternyata dia penipu ya, begitu ya. Intinya ada yang lebih baik lagi nantinya buat kamu ke depannya. Jadi ikhlaskan saja, jangan terlalu kamu pikirkan di situasi will improve ya, tapi kamu harus let's go gitu ya. Maka there is something better. Sesuatu yang baik akan datang kepada kamu. Oke, ada wait. Nah, di sini juga kamu disarankan untuk menunggu, bersabar ya, dikata bersabar untuk penantian panjang kamu ini ya. Maka ya suatu saat nantinya penantian kamu ini akan berakhir dengan bertemunya kamu dengan seseorang yang tepat. There is something that better ya. Seseorang yang ada yang lebih baik lagi nih. Nah, jadi yang kamu tunggu ini ya ini gitu loh. Walaupun tadinya ketemu dengan orang salah, ketemu dengan orang yang begini begitu, ya udah kamu abaikan aja hal seperti itu. Anggap itu sebagai pelajaran bagi kamu. Oke. Nah, ini yang terbaca. Jadi kita itu ya tidak harus memikirkan apa yang kita pikirkan itu baik bagi kita, enggak gitu ya. Tapi berusahalah untuk bisa menjadikan suatu hal yang kita pikirkan itu bisa manfaat untuk kita gitu loh. Yang kita butuhkan begitu ya, oke? Nah, kita akan coba lihat dengan kata tarot. Apa yang terbaca di sini? Apa lagi yang akan terbaca di sini ya? Buat teman-temanku, pesan semesta untuk kamu. Jika kamu memfokuskan seseorang, secara otomatis energi orang itu akan kebaca di sini, dan itu bisa vice versa, bisa kebolak-balik ya. Nah, jadi aku lihat di sini untuk Queen of Pentacles, ada Knight of Swords, Gemini, Libra, Aquarius, ada Taurus, Virgo, Capri ya. Itu zodiak yang terkoneksi dengan kamu. Jika kamu memfokuskan seseorang di sini ya, kita coba baca energi seseorang itu bagaimana. Kalau aku lihat seseorang ini orangnya pejuang ya, berusaha. Mungkinkah dia ini akan menjadi soulmate kamu? Apakah dia akan menjadi jodoh kamu? Ya bisa saja. Dan aku juga melihat di sini beberapa dari kamu juga terlihat orang yang sudah mapan.
Kamu orang yang mandiri begitu. Oke? Kamu orang yang mandiri. Tapi kamu juga punya banyak beban. Kamu ada beban dan tanggung jawab. Mungkinkah di sini kamu yang single parents ya. Beberapa dari kamu punya tanggung jawab tapi kamu mampu untuk benar-benar menopang beban itu, menampung beban itu, menyelesaikan beban itu gitu ya. Ya dikata kamu orang yang kuat di sini. Ya, mungkin dengan begitulah banyak orang-orang yang mungkin tertarik sama kamu ya. Banyak orang yang mulai kayak ada koneksinya dengan kamu ya. Entah itu dia teman, entah itu dia pasangan kamu ya. Arti kata ada hal baik nantinya. Oke. Nah, itu tadi zodiaknya ada lagi Gemini, Libra, Aquarius, Aries, Leo, Sagi ya. Ada Gemini, Libra, Aquarius, ada Eight of Wands, ada Aries, Leo, Sagi ya. Di sini dan ada Knight of Wands, Aries, Leo, Sagi. Oke, itu zodiak yang terkoneksi dengan kamu. Tapi ingat, jika di sini tidak ada zodiak orang yang kamu fokuskan dan cerita ini adalah cerita kamu, artinya ini resonate buat kamu. Tidak harus ada zodiak orang yang kamu fokuskan di sini jika ini adalah cerita kamu. Oke? Baik. Kita lihat di sini yang aku katakan tadi ya, beberapa dari kamu itu mungkin orang yang benar-benar sukses ya. Entah itu kamu perempuan atau laki-laki ya. Gendernya kamu sesuaikan aja dengan case-nya kamu. Nah, ini ada Seven of Swords. Ini juga gambaran bahwasanya kamu itu pernah ditipu, kamu pernah dikhianati, bahkan kamu itu mungkin pernah mengalami kerugian mungkin ya, kerugian dari finansial, kerugian dari waktu kamu ya, yang terbuang sia-sia, apalagi kamu yang sudah banyak berkorban buat dia ya. Ternyata seseorang itu mempermainkan kamu. Makanya di sini kamu lebih fokus kepada diri kamu sendiri. Kamu lebih mencintai diri sendiri ya, sehingga nantinya banyak orang-orang yang mulai melihat ya karisma kamu, ya inner beauty kamu ya. Itu, jadi kamu jangan takut. Apalagi mungkin ada juga ya beberapa dari mereka-mereka terkadang sudah kelamaan di rumah, dia takut nggak ketemu jodoh lah, apalah. Ada juga yang gendut, aku takut kalau gendut gitu ya, nggak ada orang suka nantinya gitu. Nggak semua itu emang sudah diatur sama Tuhan ya. Nah, jadi di sini kayak benar-benar kamu itu bisa bersabar menunggu, semuanya akan jadi lebih baik ya. Ada yang lebih baik lagi, kamu akan melihat tanda-tandanya ya. Tapi saat kamu let's go, saat kamu membuat keadaan ini akan jauh lebih baik, maka di situ kamu nanti akan ketemu dengan kesempatan dan peluang. Oke? Nah, ini ada Eight of Wands. Eight of Wands ini ada hal-hal yang tidak terduga nantinya yang akan datang kepada kamu. Mungkin ini juga dalam bentuk pesan semesta. Mungkin kamu sudah melihat tanda-tanda juga ya, di mana ya mungkin selama ini kamu ngerasa yang tidak punya uang lah, ya tidak ada kebahagiaan lah. Ya maka di sini ada hal yang tidak terduga. Misalnya rezeki datang begitu saja. Banyak orang-orang yang ingin join bisnis sama kamu ya. Terus kalau misalnya dari percintaan ya, banyak orang-orang yang pengen memulai hubungan dengan kamu ya. Jadi itu yang membuat akhirnya kami itu kayak ngerasa pasti ada perubahan pada hidup kita jika kita benar-benar let's go. Makanya ini juga sebuah keajaiban ya yang terjadi pada kamu ya. Ini ada Two of Swords. Nah, terkadang kamu juga mengalami satu keraguan dalam pemikiran kamu, terkadang ada kekhawatiran juga ya di dalam diri kamu bahwasanya, "Aku bisa sukses nggak ya nanti? Aku bisa bahagia nggak ya nanti?" Ya. Tapi saat kamu benar-benar let's go, saat kamu melihat tanda-tanda itu, maka kamu akan berpikir bahwasanya kamu itu akan benar-benar bisa merubah keadaan ini, lebih meningkat dari sebelumnya, lebih baik dari sebelumnya, begitu ya. Ini aku rasakan. Oke. Nah, di sini juga ada Ace of Wands. Beberapa dari kamu ada kesempatan juga untuk memulai satu hubungan baru, ya. Menemukan seseorang yang tepat, ya. Seperti ada sinar yang akan menuntun kamu untuk menuju hal baik ini, ya. Nah, nanti kamu juga bisa lihat ya, ada hal baik yang mungkin akan datang kepada kamu, ya. Di 7 hari ke depan, kamu buka aja kolom deskripsi, di situ kamu akan lihat ya. Dan bagi kamu yang ingin personal reading atau coaching atau pengen curhat ya, kamu bisa hubungi aku di kontak person yang ada di kolom deskripsi by way. Kalau untuk calling itu lain lagi biayanya, oke? Nah, ini dia. Jadi ada gambaran mungkin saja kamu sudah merubah diri kamu untuk bangkit atau bagaimana, maka ya aku merasakan ada perubahan ya. Di sini ada Knight of Wands, ada Aries, Leo, Sagi. Selain ada kesempatan, di situ kamu mulai berhati-hati. Berhati-hati untuk memanfaatkan kesempatan ini. Jangan sampai kesempatan ini hilang begitu saja. Pergi begitu saja. Padahal kamu sudah lama menantikan kesempatan ini. Oke? Nah, aku merasakan ya, beberapa dari kamu
ada doa-doa kamu yang akan terkabulkan, ada keinginan kamu akan terwujudkan ya, tetapi kamu harus benar-benar menjadi seseorang yang mungkin lebih baik di sini. Mungkin lebih bisa memaafkan, lebih legowo, lebih mengikhlaskan dan sabar ya. Oke, begitu teman-temanku ya yang bisa aku sampaikan buat kamu. Apapun yang terbaca, semoga bisa membuat kamu terhibur dan tercerahkan. Jikapun ini tidak resonate, jadikan ini sebagai apa ya? Ambil hal positifnya, buang negatifnya aja ya. Oke. Buat teman-temanku sampai ketemu lagi. Dadah.